Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan belajar daring dan online. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi matematika kelas 6. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran, kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar matematika 3.8 KD pengetahuan. Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. 4.8 KD keterampilan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi matematikanya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung data pada tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sekarang sebaliknya, dari data kita olah ke dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kalian harus memahami penjelasan dari Pak Guru agar pemahaman kalian maksimal. Simak penjelasan berikut. Mengolah data ke dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran. Misal ada sebuah contoh, kelas 6B sedang melakukan kerja kelompok mencari data. Kelompok A bertugas mencari data kelahiran di kampung nelayan. Kelompok mendatangi kepala kampung nelayan. Diperoleh data kelahiran bulan Januari 10 anak, Februari 8 anak, Maret 15 anak, April 7 anak, Mei 5 anak, dan Juni 10 anak. Dari data tersebut, kelompok A mengolah data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tabel dan diagram batang akan ditampilkan sebagai berikut. Jadi dari data yang sudah diperoleh, nanti akan diolah menjadi tabel dan diagram batang. Maka tabelnya, nah ini bentuk tabel. Di sini ada bulan dan jumlah bayi lahir. Di bulan ini diisi dari Januari sampai dengan Juni. Tentunya harus disesuaikan dengan tabel yang ada. Kemudian kita harus mengisi jumlah bayi yang ada pada Januari sampai dengan Juni. Untuk Januari ini ada 10 anak. Maka di Januari di sini ditulis 10 anak. Di bulan Februari
ada 8 anak. Maka di sini diisi 8 anak. Di bulan Maret ada 15. Maka di sini diisi 15. Di bulan April ada 7 anak. Di bulan Mei ada 5 anak. Di bulan Juni ada 10 anak. Nah, ini cara membuat tabel. Ketika kita sudah bisa membuat tabelnya, baru kita lanjutkan untuk membuat diagram batangnya. Apakah ketika membuat diagram batang harus membuat tabelnya terlebih dahulu? Tidak juga. Nah, sekarang diagram batang. Untuk yang angka 2 sampai 18 ini adalah jumlah bayi. Dan ini disesuaikan angkanya sesuai dengan kebutuhan yang di sini. Kalau ini maksimal 15, di sini diisi sampai 15 juga boleh. Ya, harus disesuaikan. Kalian juga bisa menggunakan angka di sini tanpa lompat 2, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15 itu juga boleh. Cuma untuk meringkas, untuk memudahkan, menggunakan seperti ini juga boleh. Kemudian di yang bagian ini ada Januari, Februari itu bulan. Selanjutnya kita akan melihat ke Januari terlebih dahulu. Di Januari itu bayi yang lahir itu ada berapa anak? Ada 10. Maka Januari ini akan dihubungkan dengan angka 10 ini. Maka akan diperoleh batangnya. Nah, terus ketika sudah seperti ini, sudah mencapai garis menuju sampai dengan angka 10, kemudian ditambahkan dengan atau ditarik garis dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ada garis putus-putusnya. Februari itu ada 8. Nah, tambahkan garis putus-putus. Maret itu 15. Maka di tengah-tengah ini menunjukkan angka 15. Di April itu ada 7. Nah, di tengah-tengah ini. Mei itu ada 5. Nah, di tengah-tengah juga. Dan Juni itu ada 10. Nah, demikian bagaimana cara membuat sebuah tabel dan diagram batang. Contoh lain. Ulangan matematika baru saja dibagikan kepada anak-anak. Guru mencatat nilai ke dalam daftar nilai. Berikut nilai mereka secara berturut-turut. Dari 70, 80, sampai yang terakhir 80. Buatlah tabel dan diagram batang dari data tersebut. Nah, jika kalian menemukan data yang diuraikan banyak, maka untuk memudahkan kalian dalam membuat tabelnya, perhatikan. Nah, di sini ada nilai, Taurus, dan jumlah siswa. Nilai kita sesuaikan dari angka terendah sampai dengan angka tertinggi pada data di sini. Jadi pada data di sini cari angka terendah, maka tulis angka terendah di sini sampai berurutan sampai dengan angka tertinggi atau nilai tertinggi. Nah, Taurus dan jumlah siswa kemudian kita harus isi. Bagaimana cara menghitung Taurus dan jumlah siswanya? Untuk di Taurus caranya seperti ini. 70 kita coret. Maka di Taurus ini kita beri tanda seperti kayak batang lidi. Nah, seperti itu. Terus 80 kita masukkan ke 80. 60 kita masukkan ke 60 dan seterusnya sampai selesai ya. Terus 100, 80, 90, 60,
60, 70, 80, 80, 60, 90, 50, 50, 60. Nah, ketika sudah mencapai 4, yang berikutnya biar 5 beri tanda seperti ini. Nah, 60, 70, 80, ini juga. Nah, 80, 80, 90, 80, 70, 80 yang terakhir. Nah, ini bagaimana cara membuat taurus pada tabel. Berikutnya, dari taurus ini kita pindahkan ke jumlah siswa. Ketika ada batang lidi di sini ada 2, maka di sini tulis 2. Di sini ada 5 dengan 1, 6. Ada 4, ada 5 dengan 4, itu berarti 9. Ini 3, ini 1. Jika sudah seperti ini, kita bisa membuatkan diagram batangnya. Untuk di bagian angka ini menunjukkan nilai. Jumlah siswa, jumlah siswa di sini. Untuk yang 50 sampai 100 itu adalah nilai. Nah, sekarang kita akan mencari yang nilainya 50 itu ada berapa siswa? Ada 2. Maka kita membuatkan diagram batangnya seperti ini. Sampai ke 2 siswa. Yang 60 itu ada 6. Nah, sampai ke 6 siswa. Yang 70 4 siswa. Sampai ke 4 siswa. Yang 80 9 siswa. Yang 80, maaf, yang 90 ada 3, yang 80 ada 9, maaf, terbalik. Yang 100 ada 1 anak. Nah, ini bagaimana cara membuat tabel dan diagram batang jika datanya diuraikan secara lengkap. Kita lanjutkan mengolah data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Misal ada sebuah cerita, diketahui data kelas 4 sampai dengan kelas 6 tentang umur siswa pada tahun 2021. Siswa yang berumur 8 tahun ada 40 anak, 9 tahun 25 anak, 10 tahun 30 anak, dan 11 tahun ada 5 anak. Buatlah data tersebut ke dalam diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jadi nanti kita menghitungnya itu dalam bentuk persen. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung ini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah siswa dari kelas 4 sampai kelas 6, atau menghitung jumlah siswa dari umur 8 tahun sampai dengan umur 11 tahun. Kita hitung terlebih dahulu. Jumlah siswanya ya. Jumlah siswa atau jumlah anaknya. Jumlah siswa, yaitu umur 8 itu ada 40 anak. Yang umur 9 tahun itu ada 25 anak. Yang 10 tahun itu ada 30 anak. Yang 11 tahun itu ada 5 anak. Ini diambil dari data ini. 40 anak, 25 anak, 30 anak, dan 5 anak.
maka kita hitung 40 dengan 25, 65 ditambah 30, 95 ditambah 5, 100. Nah, jika sudah seperti ini, jumlah semuanya 100 anak, maka kita selanjutnya adalah menghitung jumlah siswa yang umur 8 sampai 11 tahun. Sekarang yang umur 8 tahun. Umur 8 tahun itu ada 40 anak, berarti 40 anak per dari semua siswa 100 anak kali, karena ini dijadikan persen maka kita akan mengalihkan dengan 100%. Kita turunkan 40 kali 100 per 100. Sederhanakan tinggal 40%. Kita lanjutkan untuk yang umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu ada 25 anak, berarti 25 anak per 100 anak kali dengan 100%. Jika sudah seperti ini, kita buatkan perpanjang dari 25 anak, 25 kali 100 per 100. 100 itu dari ini ya, ini naik ke atas. Sederhanakan habis, tinggal angka yang tidak dicoret yaitu 25%. Selanjutnya kita menghitung umur yang 10 tahun. Umur 10 tahun. 10 tahun itu ada 30 anak, berarti 30 anak per 100 anak kali dengan 100%. Terus 30 kali 100 per 100. Sederhanakan tinggal 30%. Yang terakhir umur 11 tahun. 11 tahun itu ada 11 tahun itu ada 5 anak. Berarti di sini 5 anak per 100 anak kali 100%. Sama dengan di sini karena tidak cukup. 5 kali 100 per 100. Sederhanakan tinggal 5%. Nah, sudah ditemukan persen pada umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun. Selanjutnya kita membuat sesuai dengan perintahnya, yaitu diagram lingkarannya. Kita akan mencari yang 8 tahun. 8 tahun itu ada berapa ya? 40%. 11 tahun 5%, karena ini paling kecil. 5%. 5%. 10 tahun 30%. 9 tahun ada 25%. Nah, demikian bagaimana cara untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen.
dihitung terlebih dahulu persen pada masing-masing item itu, baru dimasukkan ke dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran kalian bisa warnai sendiri. Sekarang selanjutnya, diketahui data pekerjaan warga di Kampung Nusantara. Warga yang sebagai pedagang ada 50 orang, PNS 25 orang, ojek 30 orang, dan pegawai swasta ada 15 orang. Buatlah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, sekarang dibuat dalam bentuk derajat. Sebelum itu kita harus menghitung jumlah warga kampungnya dulu. Jumlah warga. Jumlah warganya itu ada 50 ditambah 25 ditambah 30 ditambah dengan 15. 50 tambah 25 tambah 30 dan ditambah 15. Kalian jumlahkan. 50 tambah 25 75 tambah 30 105 tambah 15 120. 120 orang. Nah, baru kita akan menghitung yang pedagang, yang PNS, sampai dengan yang pegawai swasta. Sekarang kita akan menghitung yang pedagang. Pedagang ada berapa orang? Ada 50 orang. Per jumlah semuanya 120 orang. Kali, karena ini dalam bentuk derajat, maka kita mengalikannya dengan 360 derajat. 50 kali 360 per 120. Sederhanakan. Ini disederhanakan lagi, tinggal 1. Sederhanakan lagi, 12 bagi 12 36 bagi 12 ada 3. Nah, ada 3. Maka di sini tinggal 50 kali 3 sama dengan 150 orang. 150 derajat ya. Sekarang yang PNS itu ada 25 orang. 25 orang per berapa ini? Per 120 orang kali 360 derajat. 25 kali 360 per 120. Coret 12 bagi 12 1, 36 dibagi 12 tinggal 3. Tinggal 25 kali 3 sama dengan 75 derajat. Sekarang untuk yang ojek. Yang ojek itu ada 30 orang per 120 orang.
kali berapa? Kali 360 derajat sama dengan 30 kali 360 derajat per 120. Coret 36 dengan 12 nya dicoret, tinggal 1, tinggal 3 kali 30 kali 3 sama dengan 90 derajat. Yang terakhir kita akan mencari yang pegawai swasta. Cukup nggak di sini? Oh, di sini ya, Pak Guru lanjutkannya di sini ya. Pegawai swasta itu ada 15 orang per 120 orang kali 360 derajat. 15 kali 360 per 120. Coret tinggal 1, coret tinggal 3 sama dengan 45 derajat. Nah, sudah diketahui atau sudah ketemu tentang derajat pada masing-masing pekerjaan di Kampung Nusantara. Sekarang kita buatkan diagram lingkarannya. Ojek, terus apa lagi? Pedagang, PNS, pegawai swasta. Sekarang kita cari yang pedagang dulu. Yang pedagang 150 derajat. Yang PNS 75 derajat. Yang ojek 90 derajat. Yang pegawai swasta 45 derajat. Nah, demikian bagaimana caranya mengolah data ke dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik, dan kalian cermati lagi video dari Pak Guru, dan nanti kalian lanjutkan tugasnya. Oke, nanti kalian screenshot tugas ini. Baik, Pak Guru akhir dulu pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.